Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Suparno 219623990. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Ketergantungan Media Sosial dan Dampaknya pada Interaksi Sosial Mahasiswa di Komunitas KOS Yogyakarta. Latar belakang masalah ini, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan populasi mahasiswa yang sangat besar. Banyak di antaranya tinggal di indekos atau kontrakan. Interaksi sosial di antara mereka menjadi dinamis, seringkali menggabungkan latar belakang daerah yang beragam. Di tengah kemudahan konektivitas dan akses informasi yang pesat, media sosial telah menjadi sarana utama bagi mahasiswa untuk berkomunikasi, mencari hiburan, dan membangun identitas. Namun, muncul kekhawatiran tentang bagaimana intensitas penggunaan media sosial ini mempengaruhi pola interaksi sosial di dunia nyata, kesehatan mental, dan kebiasaan sehari-hari mahasiswa perantauan, terutama di lingkungan kos yang sejatinya memiliki potensi interaksi tatap muka yang tinggi. Observasi ini bertujuan untuk memahami fenomena ketergantungan media sosial dan implikasinya dalam konteks komunitas mahasiswa KOS di Yogyakarta. Berikut deskripsi subjek dan objek observasi. Subjek observasinya, mahasiswa usia 18 sampai 24 tahun yang tinggal di indekos atau kontrakan di sekitar area kampus di Sleman atau kota Yogyakarta. Subjek dipilih karena karakteristik demografi yang menunjukkan tingkat penetrasi smartphone dan penggunaan internet yang sangat tinggi di kalangan mereka. Mereka adalah mahasiswa aktif dari berbagai program studi yang sebagian besar memiliki akses pribadi ke smartphone, laptop, dan akun media sosial. Contohnya Instagram, TikTok, WhatsApp, X atau Twitter, Line, Discord. Lalu objek observasinya, pola interaksi sosial, bagaimana mahasiswa berinteraksi satu sama lain dalam setting fisik, di kosan, di kantin kampus, di kafe, di tempat nongkrong. Penggunaan media digital, kapan, di mana, dan bagaimana mereka menggunakan smartphone dan laptop mereka. Lalu perubahan perilaku, adanya perubahan dalam kebiasaan komunikasi, fokus perhatian, dan ekspresi emosi. Dan lingkungan fisik, suasana di tempat-tempat berkumpul mahasiswa yang menunjukkan adanya penggunaan perangkat digital. Lalu selanjutnya ada hasil observasi. Yang pertama, dominasi perangkat pribadi. Di setiap kelompok mahasiswa yang berkumpul, hampir setiap individu akan memegang atau berinteraksi dengan smartphone-nya. Laptop juga sering terlihat terbuka, bahkan saat sedang berbincang dengan teman. Yang kedua, multitasking digital yang intens. Mahasiswa sangat lihai melakukan dua hal sekaligus, berbicara dengan teman di dunia nyata sambil melirik, mengetik, atau bahkan bermain game di ponsel mereka. Seringkali saat makan bersama, satu tangan memegang sendok, tangan lain memegang ponsel. Yang ketiga, prioritas konten digital di atas percakapan fisik. Seringkali terlihat bahwa percakapan tatap muka terputus atau teralihkan ketika ada notifikasi penting dari grup WhatsApp atau LAN, unggahan menarik di Instagram atau TikTok, atau panggilan masuk. Konten tersebut akan segera dibagikan kepada teman-teman di sekitarnya, menggeser topik percakapan awal. Yang keempat, FOMO, Fear of Missing Out. Dari yang tinggi, ada kecenderungan kuat untuk terus memeriksa
ponsel agar tidak ketinggalan informasi terkait tugas, jadwal kuliah, event kampus, atau sekedar gosip terbaru dan lingkaran pertemanan daring mereka. Yang kelima, keheningan digital dalam kebersamaan fisik, yaitu di beberapa momen terlihat sekelompok mahasiswa duduk bersama di ruangan tamu kos atau kafe, namun masing-masing fokus pada ponselnya sendiri, menciptakan keheningan yang canggung atau justru nyaman dalam kesibukan digital masing-masing. Mereka hadir secara fisik tetapi absen secara interaksi. Selanjutnya, kebiasaan terkait media digital, yaitu scrolling tanpa henti, menggulir lini masa berjam-jam tanpa tujuan spesifik. Lalu live update kehidupan, mendokumentasikan dan mengunggah setiap momen ke story atau TikTok. Lalu prioritas online presence, tekanan untuk melihat aktif, kekinian, dan relevan di media sosial. Selanjutnya ponsnabbing, panbing yang merajalela. Mengabaikan orang lain demi ponsel sudah jadi norma. Dan interaksi langsung minim. Percakapan tatap muka dangkal, kontak mata minim, diskusi mendalam pindah ke chat. Selanjutnya, dampak negatif dari kebiasaan tersebut. Yang pertama, penurunan kualitas interaksi tatap muka, percakapan dangkal terinterupsi. Kedua, rasa kesepian di tengah keramaian, merasa terisolasi meski dikelilingi teman. Yang ketiga, gangguan konsentrasi, belajar, dan perhatian. Multitasking mengurangi fokus, efisiensi belajar menurun. Yang keempat, potensi konflik sosial terselubung. Bubing picu, rasa tidak dihargai, ketegangan terpendam. Kelima, kecemasan sosial dan perbandingan diri. Terpapar kehidupan sempurna di media sosial memicu insecurity. Keenam, memudarnya empati, sulit membaca isyarat nonverbal dan merespon emosi orang lain. Lalu selanjutnya detail catatan dari dampak negatif tersebut. Seorang mahasiswa mencoba mengajak teman sekosnya untuk belajar bersama. Teman sekosnya mengangguk setuju. Namun, selama sesi belajar, ia terus-menerus membuka aplikasi media sosial di ponselnya, memecah konsentrasi dan membuat sesi belajar menjadi tidak efektif. Mahasiswa pertama terlihat frustasi, namun tidak menyampaikan langsung. Lalu selanjutnya kritik terkait dampak negatif tersebut. Kritik saya terhadap dampak negatif ini adalah bahwa lingkungan kos dan pertemanan mahasiswa yang seharusnya menjadi ajang eksplorasi diri dan pembangunan soft skill melalui interaksi langsung, justru tereduksi menjadi ruang fisik yang dihuni oleh individu-individu yang hadir namun absen secara sosial. Ketergantungan pada koneksi digital tampaknya menggeser prioritas dan pembangunan relasi yang mendalam di dunia nyata. Kesimpulannya, kebiasaan penggunaan media digital yang intens telah menciptakan pola komunikasi yang dangkal, mengurangi kualitas percakapan tatap muka, dan berpotensi menimbulkan perasaan isolasi di tengah keramaian. Potensi mengembangkan soft skill dan koneksi yang mendalam di masa perkuliahan terancam oleh dominasi layar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.